Welcome to our channel. Terungkapnya tersangka atas kasus pembunuhan berencana Brigadir J tak lantas membuat semuanya tuntas begitu saja. Semakin mendekati akar, ada-ada saja hal baru yang membuat publik riuh. Seperti yang terjadi pada pencopotan Deolipa Yumara pada 10 Agustus kemarin. Siapa dan apa yang sebenarnya terjadi pada mantan pengacara Baradae ini? Selengkapnya akan data fakta hadirkan melalui ulasan berikut. Profil. Nama Deolipa Yumara sedang malang melintang di berbagai portal media massa. Jika sebelumnya ia hadir mengungkap fakta-fakta terkait Baradae selaku posisinya sebagai pengacara, kini ia kembali menjadi sorotan lantaran posisi yang dimaksud tadi kemudian dicopot. Padahal belum genap sepekan ia dan rekannya Muhammad Burhanuddin mendampingi. Tiba-tiba sudah ramai saja soal surat putusan yang diketik dengan bubuhan materai dengan tanda tangan Eliezer. Hal ini jelas menambah tanda tanya yang ada sejak awal. Selain tiba-tiba sosok Deolipa Yumara pada dasarnya mendapat respon positif dari publik. Namun tidak banyak informasi pribadi terkait dirinya yang beredar. Kecuali kecintaan terhadap musik yang sering ia bagikan melalui Instagram pribadinya @olive_yumara. Terbaru, ia mengungkapkan bahwa dirinya merupakan asli suku Jawa. Ayahnya berasal dari Yogyakarta sedangkan ibunya dari Jombang, Jawa Timur, meski memiliki darah Manado. Lewat wawancara dalam YouTube Uya Kuya TV, ia menyebut bahwa ayahnya seorang pensiunan tentara dengan pangkat sersan mayor. Sepak terjang, pengacara, aktivis, dan musik. Sosok Deolipa Yumara mengawali karir sebagai pengacara sejak 1998. Meski begitu, ia baru mendapat pengesahan secara resmi sebagai advokat pada 2010 silam. Kala itu, ia mendapat pengesahan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah DKI Jakarta, bahkan sempat pula ia menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pengacara Indonesia sejak 2019. Deolipa mendapat gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia, begitupun dengan gelar Sarjana Psikologi. Di balik profesi pengacara dengan tampilan nyentrik, ternyata pria yang akrab disapa Bang Olive tersebut juga dikenal sebagai musisi. Bersama 4 orang rekannya, ia menyambi sebagai vokalis pada sebuah band bernama Deolipa Project. Lalu seperti apa aliran musik yang dipilih oleh mereka? Usut punya usut, ternyata itu tidak jauh-jauh dari sosoknya yang juga merupakan seorang aktivis. Sebagaimana diketahui, ia tergabung dalam DPN Pusat Peradi bagian pengurus hak asasi manusia. Karena itu, kerap kali menampilkan lagu yang mengkritisi kasus-kasus besar seperti korupsi. Setelah surat kuasanya sebagai pengacara Baradae dicabut, ia berseloroh akan kembali bernyanyi dengan album Gangster Sambo yang telah disiapkannya. Ungkap pengakuan Baradae. 3 hari setelah penetapan Baradae sebagai tersangka, Deolipa Yumara mendapat telepon dari Barreskrim Polri. Saat itu pengacara sebelum dirinya mengundurkan diri, namun tak jelas karena apa. Demikianlah terhitung sejak 6 Agustus 2022, Deolipa resmi menjadi kuasa hukum Baradae atau hampir 1 bulan setelah kasus penembakan Brigadir J berjalan. Deolipa lalu mengakui bahwa Eliezer bersedia mengungkapkan detail peristiwa penembakan ketika mereka pertama kali bertemu. Dikatakan Deolipa bahwa kliennya itu membuat pengakuan yang amat berbeda dari penuturan sebelumnya. Ya, Eliezer mengaku bahwa tak ada baku tembak di rumah Verdi Sambo seperti yang dinarasikan oleh polisi. Peristiwa sebenarnya ialah Baradae ditekan oleh atasannya untuk menembak Brigadir J.
Keterangan terbaru Baradae itu pun lantas dicatat oleh polisi dalam berita acara pemeriksaan atau BAP yang baru. Benar saja, 3 hari berselang Irjen Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka. Pengakuan belak-belakan Deolipa inilah yang menjadi sorotan dan mendapat respon positif dari publik. Namun kini polisi telah menunjuk pengacara baru untuk Baradae, yakni Roni Talapesi yang merupakan Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta. Mendapat banyak tekanan. Tidak bisa dipungkiri bahwa kasus penembakan yang dilakukan Barada J adalah kasus besar. Terlebih ada nama penting yang terlibat di baliknya. Tidak heran jika ada tekanan serta ancaman seperti yang diakui oleh Deolipa Yumara ketika diberi mandat oleh Barreskrim Polri. Ia bahkan meminta agar tidak ada tekanan-tekanan untuk mencabut perkara atau kuasa ketika mendampingi Baradae. Sampai-sampai ia sempat meminta perlindungan dari Presiden Jokowi dan Menteri Polhukam Mahfud MD dari ancaman dan tekanan pihak luar. Sayangnya ancaman yang diterima tidak diungkap secara detail kepada media. Deolipa hanya mengatakan bahwa ia tahu orangnya, namun enggan untuk menyebut sosok yang dimaksud. Lebih dari itu, ia mengkategorikan ancaman yang diterimanya saat menangani kasus ini masih tergolong biasa saja. Disentil Kabareskrim. Selepas menjadi sorotan lantaran belak-belakannya soal pernyataan Baradae, Deolipa Yumara langsung disentil oleh Kabareskrim. Hal tersebut datang dari pernyataan Kabareskrim Polri Komjen Agus Ardianto kepada media pada 9 Agustus lalu. Menurutnya, sebelum polisi menunjuk Deolipa Yumara dan Burhanuddin sebagai pengacara baru untuk Baradae, Eliezer sudah berjanji untuk membuka peristiwa yang sebenar-benarnya ke polisi. Namun, Deolipa datang seolah menjadi sosok yang berhasil membongkar teka-teki penembakan Brigadir J. Agus memastikan bahwa Baradae terbuka bukan karena desakan pengacaranya, melainkan berkat kinerja polisi. Dikatakannya pula bahwa Baradae tergugah membeberkan peristiwa yang sebenarnya karena ancaman hukumannya dalam kasus ini cukup tinggi. Dengan kesal, Agus menyatakan tak sependapat dengan sikap Deolipa yang seakan mengklaim sepihak keberhasilannya. Jadi jangan tiba-tiba orang ditunjuk sebagai pengacara untuk mendampingi pemeriksaan, terus dia ngoceh di luar seolah-olah itu pekerjaan dia. Begitu katanya saat ditemui media Mabes Polri Jakarta. Dapat surat pencabutan kuasa saat live. Beriringan dengan pencabutan kuasa, warganet kembali dibuat geger dengan peristiwa yang terjadi pada Deolipa Yumara. Bagaimana tidak, surat pencabutan tersebut ia terima via WhatsApp saat sedang menghadiri acara yang sedang disiarkan secara live. Sontak, video pernyataan Deolipa di salah satu stasiun TV swasta itu pun terbeberkan di media sosial. Saat itu ia kaget sekaligus bingung lantaran surat yang ia bacakan tidak ditulis tangan, melainkan diketik. Padahal posisi Baradae sedang berada di tahanan. Ada banyak komentar publik terkait kejadian ini. Namun yang paling umum mengenai turunnya kepercayaan publik terhadap institusi Polri dalam menangani kasus kematian Brigadir J. Pegiat media sosial David Wijaya juga ikut menyoroti peristiwa tersebut. Melalui akun Twitter pribadi miliknya, David Wijaya menyebutkan bahwa hal itu justru menambah kerumitan pada kasus yang menewaskan Brigadir J. Kemudian David juga mempertanyakan, apakah ada campuran tangan berupa intervensi dari pihak kepolisian? Minta bayaran 15 triliun rupiah. Seolah tak ada habisnya,
Deolipa Yumara kini berencana untuk meminta fee sebagai kuasa hukum Baradae sebesar 15 triliun rupiah dari negara. Ya, inilah yang dikatakan Deolipa melalui portal YouTube Kompas TV pada 12 Agustus kemarin. Menurutnya, penunjukan dirinya sebagai kuasa hukum Baradae merupakan penunjukan dari Barreskrim Polri. Karena itu, ia meminta hasil kerjanya selama 5 hari untuk nantinya digunakan foya-foya. Saat ditanya lebih jauh, apakah fee 15 triliun rupiah itu bagian dari kontrak? Deolipa tidak menjawab. Namun ia menegaskan akan memperjuangkan hukum secara perdata di Pengadilan Tata Usaha Negara serta menggugat Presiden Joko Widodo, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono jika permintaannya tidak terpenuhi. Namun pada konferensi pers keesokan harinya, Deolipa menjelaskan uang 15 triliun rupiah tersebut akan dibagi-bagikan ke banyak pihak termasuk keluarga Brigadir J. Itulah tadi fakta tentang Deolipa Yumara terkait penunjukan hingga pencopotan beserta persoalan di baliknya. Kalau kalian ada di pihak mana?